drown in the moonlight. We collide in plain sight. Yeah, I know we'll be alright. And we come alive, we run the night with strangers. 'Cause in the end we're all familiar faces. We young and wild, enjoy the ride, we made it. We made it. How you been? I don't need no sleep, 'cause I'm already dreaming. Say you'll never leave, because I love the feeling. I love the feeling. Find myself awake at night. See you through my lucid eyes. Oh, I don't need no sleep, 'cause I'm already dreaming. Already dreaming. Wide awake, no time to waste. Make a mark on my timeline. We're safe and sound. We come around. We are dancing the sundown. And we come. Yang terhormat Ibu Kepala PDD Puskesmas Sudiwaras, yang kami hormati tim rombongan dari Damkar Kabupaten Luwu serta teman-teman staf yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Jadi amma ba'd. Alhamdulillah, kata yang patut kita ucapkan selain bersyukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena pada pagi hari ini kita semua masih diberi rahmat, kesehatan, kekuatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan pagi hari ini. Langkah bagusnya diawali dengan doa, semoga kegiatan kita senantiasa bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan doa akan dibawakan oleh Ibu Sumarni. Kepada beliau dengan hormat disilakan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أخبارها بأن ربك أوحى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ بالناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة
annas. Ya Allah, sebelum kami memulai acara ini, ya Allah, sesungguhnya Engkau maka lindungilah kami dari segala macam bencana, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha menyembuhkan, maka jadikanlah doa tadi penyakit apapun yang ada dalam tubuh kami, ya Allah, baik penyakit medis maupun penyakit non medis. Sambutan yang pertama dari Kepala BPJS Masjid Barat oleh Ibu Kepala Puskesmas. Kepada beliau yang hormat disilakan. Yang kami hormati hubungan dari petugas penangkap, yang kami hormati Kepala Puskesmas Masjid Barat, yang menghormati yang kami katakan seluruh staf petugas Kecamatan Cirebon. Alhamdulillah, mari kita semua kita panjatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di masyarakat hari ini kita masih bernikmat tentang kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul di ruangan ini. Dan alhamdulillah saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas karena sudah meluangkan waktunya untuk datang di tempat ini bersama-sama dengan kita dalam kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini. Kemudian saya hanya mengingatkan kepada teman-teman bahwa semua teman-teman yang hadir bersama kita hari ini betul-betul memperhatikan apa yang kita laksanakan sebentar atau apa dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan atau praktek-praktek yang diberikan kita sebentar. Olehnya itu saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sempat hadir, karena mungkin tidak semua teman-teman hadir pada hari ini gadis, mungkin karena masih ada kegiatan-kegiatan di lapangan. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman supaya betul-betul memperhatikan, karena kita tidak minta-minta suatu saat kita tahu ada kejadian apa-apa atau ada terjadi kebakaran, maka kita semua sudah sama-sama mengetahui bagaimana tentang penggunaan apa. Inilah sambutan arahan dari Ibu Kepala Puskesmas Dinas dan arahannya kepada beliau dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala PTD Puskesmas Masjid Barat, yang saya hormati PTU Masjid Barat, para rekan, bidang dan staf. Yang saya hormati Kepala Bidang P2K Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu. Yang saya hormati para hukum dan umum Dinas Pemadam Kebakaran, dan ada rekan-rekan dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Luwu yang secara sebentar akan memberikan simulasi atau disasi tata cara pemadaman, apakah itu menggunakan apa ataukah menggunakan hal-hal yang biasa kita. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dulu saya menyampaikan kebutuhan beberapa hal. Saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala karena posisi saya di Pemadam Kebakaran Sekretaris Pemadam Kebakaran Kabupaten Luwu. Oleh itu saya mohon maaf karena tadi tidak sempat hadir bersama kita pada kami menjelaskan bahwa harapan saya selaku pimpinan Pemadam Kebakaran bahwa teman-teman dan rekan yang ada di Puskesmas Barat ini betul-betul nanti memperhatikan materi yang diberikan oleh kepala bidang materi, sehingga nantinya kita bisa kalau ada yang tidak pahami ditanyakan. Seperti nanti pada saat praktek ya mungkin ada rekan dari Puskesmas ini yang bisa perhatikan langsung bagaimana penggunaan apa. Jadi sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih untuk sebesar-besarnya atas penjemputan Bapak Ibu dengan kedatangan kami rombongan dari Pemadam Kebakaran.
Mungkin ini saja yang saya bisa sampaikan sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran. Nanti materi akan disampaikan oleh Pak Agit, Pak Yusuf. Insyaallah sebentar akan diberikan materi yang betul-betul bisa kita terima dengan kalau dan bisa kita laksanakan di tempat kita ini. Demikian apa yang sempat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sambutan pengarahan dari Bapak Kepala Pimpinan. Semoga bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Baik, selanjutnya pemaparan materi dari tim kepada pemateri. Dengan hormat dipersilakan. Ala sarfil anbiya al mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ini juga biasa, tapi biasa menurutnya bukan kita lilin ini bisa ada ini kalau tertidur. Sekarang ada namanya fire kelas kebakaran. Ya, kebakaran dibagi menjadi 4 kelas berdasarkan bahan bakarnya. Yang pertama dikatakan kebakaran kelas A jika bahan bakarnya dari benda padat. Kebakaran kelas B jika bahan bakarnya dari bahan bakar minyak atau gas. Ya, kemudian kebakaran kelas C listrik dan kebakaran kelas D jika logam. Lanjut. Fire kelas bakaran terus proses saja. Lanjut. Atau pakai busa, pakai sakakar. Lihat. Kalau kebakaran kelas B minyak atau gas, metode pemadamannya penghambatan terhadap reaksi rantai kimia, penutupan perlapisan, pemindahan bahan bakar, penurunan temperatur. Iya. Kalau kebakaran gas atau minyak kurang efektif kalau langsung disiram dengan air. Ya. Terus kalau kebakaran kelas C, ini alat pemadam yang non konduksi yang tidak mengantarkan arus listrik, kemudian putuskan arus listriknya dan padamkan seperti api kelas A atau api kelas B. Jadi dipastikan dulu atau sudah gelap-gelap sudah seorang merangkak keluar dari ruangan. Ya, ini kalau sudah kesober, yang tadinya benda-benda yang ada dalam ruangan dalam kondisi normal ini susah terbakar, tetapi pada kondisi ini panas sudah demikian banyak sehingga apapun sudah menjadi gampang terbakar, sudah menjadi bahan bakar baru semua, sudah bisa menjadi bahan bakar yang baru lagi. Tugas pemadam kalau mendekati suatu ruangan yang di dalamnya apinya menyala, hati-hati jika begitu ada bukaan sedikit. Ya kayak itu akan terjadi karena ada 3 unsur, ada bahan bakar, ada oksigen itu, kemudian ada panas setelah unsurnya. Yang berikut fire kelas, ada kebakaran kelas A, kebakaran kelas B. Kelas A kalau benda padat, kelas B kalau gas atau minyak, kelas B kalau kebakaran listrik, dan kelas D logam. Apa seperti ini? Dia kalau bahan bakar nanti tidak akan materi tentang apa juga. Biasanya dipilih di sekitar di tempat apa itu kira-kira potensinya terjadi kebakaran apa. Ya, seperti itu nanti di materi akan kita bahas. Ya baik, Bapak dan sekalian, lanjut ke materi berikut. Pertama, materi sebenarnya sudah pernah 5 tahun yang lalu. Jadi saya lihat ada update juga. Jadi mungkin sama besaran juga apakah materi seperti ini Pak juga diberikan ke desa
Karena misalnya di Sulawesi Barat, karena kebanyakan masyarakat yang adalah pekebun, yang potensinya adalah kebakaran hutan. Ya, apalagi kalau menjelang kemarau. Apalagi tadi mungkin saran Pak supaya materi ini juga bisa disampaikan ke desa, karena terus terang tahun ini sebenarnya kami melakukan inovasi di Puskesmas Suli terkait sistem siaga bencana dini. Salah satu yang masuk materinya adalah kebakaran. Jadi siapa tahu ada program ke desa, kami bisa lebih Pak, karena tidak ada namanya untuk materi yang sifatnya inovasi individu. Jadi siapa tahu ada program ke desa bisa di join dengan kami. Ya, terima kasih. Di Pemadam sudah 3 kali kami ke sosialisasi di sampai kantor camat, tetapi ini dalam kepala desa dan ketua masyarakat kantor camat ada materi seperti ini. Juga kami sudah membentuk relawan pemadam kebakaran di semua desa di Kabupaten Luwu. Kayaknya ada teman di sini di barat yang relawannya. Ya ini menjadi terkendala. Jadi sampai sekarang baru ada bulan lalu ada surat dari Kemendagri lagi mengingatkan tentang itu, bagaimana relawan pemadam kebakaran ini bisa. Dan memang ini juga kondisi objektif yang kami alami di Dinas Pemadam Kebakaran. Kalau di Permendagri 112 tahun 2018 ini alat pemadam api ringan yang kepanjangannya adalah suatu alat pemadam yang beratnya ada setengah kilo sampai 15 kilo. Ya lanjut, berapa ini? 6 kilo ya, dari 5 kilo sampai 16 kilo yang dapat dibawa, dapat digunakan oleh 1 orang, dan kata kuncinya digunakan untuk penanganan api awal sebelum terlanjur membesar apinya. Jadi kalau sudah kebakaran besar sudah tidak efektif. Kalau baru terbakar, saya katakan tadi golden time ini paling efektif 0 sampai 3 menit kebakaran dan pakai apa? Ini kapan? Makanya setelah dipakai habis atau tidak habis? Ya karena setengahnya kan tidak terlihat. Jangan sampai kita mengira masih bisa dipakai satu setengah. Begitu ada kebakaran, apinya belum mati, habis sisinya. Itulah sebabnya direkomendasikan setelah dipakai isi ulang, segel lagi. Karena segel harus ya. Selang harus tahan tekanan ya, dan dalam keadaan baik ini selanjutnya sampai dia berkarat nanti tadi malam hari keluar di situ isinya bukan lewat ujungnya atau prosesnya. Lanjut di dinding yang mudah dilihat, mudah diambil ya, jangan sampai ada juga mudah dilihat tapi susah diambil ya, nanti jadinya dekat di mata jauh di jangkauan ya kan. Asumsinya begini, apa ini digunakan pada saat kondisi panik ya, tidak dijaga itu panik. Jadi dalam kondisi panik jangan-jangan kalau di dekat kita tapi tidak bisa mana ya, berhalangan. Nah itu kondisi panik, asumsinya itu bahwa kita dalam kondisi panik mencari barang. Nah kemudian penempatannya supaya aman, di situ direkomendasikan bahwa dari lantai dia minimal 15 cm. Kemudian paling tinggi 120. Tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah, maksudnya jangan sampai banjir, sampai ada lembab dan seterusnya. Kemudian disimpan di tempat yang tidak kena panas, tidak kena hujan. Ya, lanjut. Tidak berfungsi. Itu tadi makanya diperiksa meternya di mana posisinya. Kalau dia masih di situ yang warna hijau, yang bagus. Kemudian coba bagaimana? Ini yang punya tenaga.
yang harus dibola balik supaya itu tepungnya di dalam tidak mengkristal kayak nama batu. Ya, jadi paling kurang 1 kali 1 bulan ditunggeng, digoyang-goyang supaya iya toh. Iya. Kristal bisa dipakai. Iya, harus digoyang ya. Terus petugas yang mau menggunakan, kita ini harus disemprot, pokoknya ditekan terus, keluar terus itu isinya sampai apinya mati atau sampai isinya habis. Tidak boleh digocok-gocok supaya sudah mensemprot mati lagi tidak. Begitu disemprotkan terus sampai apinya mati atau isinya habis. Ya. Ya, ada bang. Pas, pull, sweep. Pull itu ya tarik pinnya. Ini ada pinnya, ini namanya pinnya. Ini kayak mau dipakai nanti. Ini yang mau dipakai berapa ya? Ayo, jadi buka segelnya dulu. Ya, jadi begitu ada kebakaran, ambil, bawa ke tempat aman. Ya toh, buka segelnya, tarik pinnya. Pada saat ditarik pinnya ini tidak boleh disentuh, tuas atas tidak boleh disentuh. Itulah itu P. Jadi pasnya pull, tarik pinnya. Ya, hanya tuas bawahnya yang dipegang kalau mau ditarik. Karena kapan ditekan tuas atasnya tidak bisa ketarik. Ya, main lagi. Ya aja, apa itu pull ini, tarik pinnya, terus ambil noselnya, arahkan ya. Jadi itu arahkan ke sumber api. Di dalam mengarahkan ini kita perhatikan dulu arah mata angin, jangan melawan arah angin, ya toh. Terus itu dia. Tekan handanya, pencet ya, tekan. Setelah ditekan itu terakhir sweep ya. Lanjut. Itu disapu dari kiri ke kanan. Iya, begitu. Jadi kira-kira sudah ada gambarannya cara menggunakannya. Jadi diambil aparatnya juga di tempat yang aman. Ya toh. Baru tadi itu dibuka segelnya, ditarik pinnya. Itu harus ya. Bisa. Alam ba minta dirap niya? Jangan dipegang tuas atasnya kalau mau ditarik pinnya. Ya. Karena kalau oke. Ambil noselnya. Oh iya, Karena biasanya apa itu berada di jalur evakuasi karena bisa menimbulkan cedera baru. Kalau kakek itu di PP ya. Jadi itu Pak, bukan saya hanya Ya betul. baru tidak lagi Betul ya. Kalaupun ada angin tidak lembab ya. Dapat. Ya kalau tidak ada kita siap-siap praktek atau makan kue juga harus juga begini. Sudah digabung. Hanya ada enak juga kita makan. Rasa kimia di kampung bisa menimbulkan panas dan cairan asam H2O dan seterusnya. Lanjut. Itu ada bahan bakar dari review tadi bahwa api terjadi, kebakaran terjadi dan ada segitiga ya, yang membentuk, ada 3 unsur yang membentuk. Ada bahan bakar, ada oksigen yang cukup, kemudian ada panas. Lanjut. Ya, sebenarnya kalau diketahui bahwa itulah yang membentuk ya, terjadinya api, maka di situ nanti bisa kita bagaimana cara mengatasinya jika terjadi kebakaran.
salah satu unsurnya dihilangkan. Nah, misalnya ditutup supaya tidak ada pasokan oksigen. Ya, kalau kita melakukan pemadaman pakai karung, ya ditutup karung yang basah supaya tidak ada pasokan oksigen. Ya, ini ilustrasinya. Lanjut. Ya, untuk semua. Ini juga habis. Ya. Lanjut. Tinggal menunggu. Ya, kemudian apinya biasanya. Lanjut. Oksigen yang ketiga panas. Panas adalah salah satu bentuk energi yang terjadi karena perpindahan suhu terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Panas diperlukan untuk mencapai suhu penyalaan sehingga dapat mendukung terjadinya kebakaran. Nah, ini tadi sumber panas itu ada listrik atau elektrikal, ada mekanis, kimia. Panas biasanya panas ditemukan oleh listrik ketika suatu instalasi atau suatu jaringan listrik diberikan beban yang melebihi kemampuannya. Ya, biasa dikatakan overload, beban lebih. Jika kita lihat, ya jadi katakan ada stop kontak, ya stop kontak itu tercolokan. Nah, di situ kalau dia pakai kabel 2,5, ya mungkin kemampuannya hanya sampai 2 PK, katakan begitu. Sekitar 1.500 watt. Tetapi kita berikan di situ di colokan itu banyak. Ya kita lihat colokan ganda ya yang banyak susulan di situ. Di situ ada kulkas, ada kipas air, atau macam-macam. Kasih nyala lagi kalau mau blender. Iya toh? Bisa jadi mungkin kalau kabelnya 2,5 mili, kalau dia pakai instalasinya pakai kabel 1,5, maka berpotensi terjadi beban lebih. Pada saat beban lebih, ya mendapat aliran listrik arus yang lebih besar dari kemampuannya, jadi panas. Pada saat terjadi panas di situ ada kabel yang netral, ada yang positif. Kalau ketemu itu, ya tadinya harus lewat peralatan sambungannya. Sekarang karena panas, isolasinya meleleh, terjadilah apa namanya korslet. Ya, bahasa kita korslet. Itu kalau beban lebih karena panas, ada korslet itu terjadi bahkan kalau listrik. Atau bisa jadi peralatan yang kita pakai. Harusnya sampai 10 tahun harus diperiksa lagi ya, instalasi. Jangan sampai karena dia di atas plafon, di atas dekat atap, bisa terjadi sudah tidak mampu lagi, isolasinya tidak mampu lagi, sehingga ada panas ya bisa. Ya. Kalau ada 3 unsur, yang pertama ada bahan bakar, yang bahan bakarnya dari segi besinya bisa berbentuk padat, seperti kayu, kertas, dan lain-lain. Kemudian ada bahan bakar yang berbentuk cair, yaitu GS. Kemudian ada yang berbentuk gas. Unsur kedua terjadi api harus oksigen yang cukup. Yang menurut hasil penelitian katanya minimal 16% kandungan oksigen di suatu ruangan. Konsentrasi oksigennya minimal 16%. Pemicunya, ya panas ini sendiri bisa disebabkan karena ada reaksi kimia, ada listrik, ada mekanik, nanti kita jelaskan, kemudian nuklir dan lain-lain. Ideologi api, ya jadi bahan bakar. Bahan bakar adalah semua benda yang dapat mendukung terjadinya pembakaran. Di sini dikatakan bahwa benda padat dan cair terlebih dahulu dibutuhkan panas pendahuluan untuk mengubah seluruh atau sebagian darinya ke bentuk gas agar dapat mendukung terjadinya pembakaran. Ya, kalau dia benda padat, lanjut. Dari sifat fisik ada berbentuk padat, cair dan gas. Bagaimana tadi? Ya, kepadatannya, kemudian luas area permukaannya, itu semua berpengaruh terhadap
bertanya alami. Unsur kedua tadi ada oksigen. Dalam udara normal, katanya manusia dapat bernapas dan bekerja dengan baik. Dan api akan menyala dengan sempurna jika udara mengandung konsentrasi oksigen 21%. Secara minimal tadi 16%. Tapi kalau menyala dengan baik, kita beraktivitas dengan baik, kalau udara yang sampai dengan 21% di sekitar kita, maka kita beraktivitas dengan baik, api menyala dengan sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak, ada beberapa bapak satu yang mengelilingi. Ya, ada yang 3. Oh, ada 3. Nah, dikelilingi oleh ibu cantik atau saya mengatakan tadi mampu halus nanti. Iya. Yang kami hormati MSD, katanya karena tidak kenal maka saya. Jadi jabatan sehari-hari Kepala Bidang Pencegahan Peningkatan Kapasitas SDM dan Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, singkat P2K SDM dan Satgas. SAM dan Delas Adere sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat. Ya, kemudian yang tengah, ya beliau Januari kemarin ya baru bergabung ke Pemadam Kebakaran, Bapak Iskur SAN. Jadi beliau adalah Kepala Seksi Inspeksi Proteksi Kebakaran. Ini punya tugas yang sangat berat sebenarnya ke depan. Ya, sebagai tindak lanjut dari Perda Kabupaten Nomor 6 tahun 2019 tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, seperti sampaikan Ibu Kepala UPT tadi, Kapus. Ada apa ya? Sebenarnya ada ketentuan tersedia sarana proteksi sebagaimana ketentuan yang diatur aturan perundang-undangan. Kemudian yang paling kiri yang masih energi paling muda, partner saya, beliau adalah Kepala Seksi Sarana Prasarana Pemadam Kebakaran, Saiful Israel. Ya, lengkap, kebetulan bersama kami ikut Ibu Kepala Subbagian Umum. Nanti kami bagikan ada setelah beliau nanti menyelesaikan edit dibagikan ke puskesmas juga. Ya. Jadi tidak bisa dapat like dan subscribe. Ya. Ada teman-teman kami di belakang tugas lapangan. Inilah yang tiket kalau hampa dan kegiatan kami kalau turun ke lapangan, kebetulan ada kegiatannya di kampus ya. Saya kira kita ini semua ya kembali setelah kita mengikuti materi ini, mudah-mudahan ada yang bisa kita dapatkan dan bisa kita manfaatkan kembali ke tengah-tengah lingkungan masyarakat kita ya, bisa bermanfaat. Kita tidak diminta-minta ada yang namanya kebakaran. Baik Bapak dan sekalian, punya waktu sangat sedikit ya, supaya kita lapangan juga nanti praktek sama panas ya, ketika api membesar tidak bisa dikendalikan lagi, itu berbahaya. Selama masih bisa dikendalikan itu adalah sahabat kita. Baik Bapak dan sekalian ya, ada beberapa yang patut waspadai. Satu tahu bisa terjadi kebakaran karena ada perilaku sengaja karena sabotase dan seterusnya. Ada sebuah kebakaran dengan perkuralan. Ya, pada